pokoknya mindset aku adalah ya aku melakukan yang terbaik. Kalau orang nggak suka bukan salahku gitu. Bener-bener. Kita nggak bisa nyenengin semua orang kan begitu. Jadi aku yang penting berusaha yang terbaik aja sih. Dan yang orang lihat itu cuman 1%-nya kurang mungkin kan. Orang nggak ngerti proses balik layarnya kayak gimana. Jadi karena aku tahu aku kayak gimana prosesnya, jadi orang muji aku nggak gampang sombong. Orang ngehujat aku nggak gampang jatuh gitu. Kita harus membandingkan diri kita itu jangan sama orang lain. Tapi harus membandingkan diri kita sama diri kita yang dulu kan. Betul. Kayak aku nih, aku sama sekali gak pernah bandingin aku sama orang lain. Tapi aku bener-bener ngelihat aku sama aku yang dulu tuh udah banyak berprogres. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung pastinya. Kali ini Ngobrol Sore Semaunya super spesial karena kita ngobrol di studio dengan sosok perempuan muda yang sangat inspiratif. Dan gue udah lama banget pengen ngobrol sama beliau. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like channel kita pastinya Sexo Media. Dan jangan lupa untuk terus tonton Ngobrol Sore Semaunya di platform kita di sexomedia.id, di YouTube. Dan pastinya kalian bisa mendengarkan full versionnya hanya di Spotify. Jadi without further ado, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Erina. Yeay, seneng banget. Hai Erina. Halo, makasih Put. Seneng banget deh, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi seneng banget. Tapi sebelumnya aku mau nanya, cepet banget ya tahun 2023 ini gak kerasa banget. Tiba-tiba udah mau 2024. Cepet banget, udah tinggal 3 bulan lagi. Tinggal 3 bulan udah lagi. Udah 2024. Apa highlight kamu di tahun 2023? Selain menikah. Apa ya, tahun ini masih adjustment sih sama kehidupan baru nikah kan. Tahun pertama biasanya masih adjustment karena biasanya aku kerja kan sebelumnya, terus nyiapin sekolah, terus banyak ikut lomba. Nah sekarang lebih banyak adjust sama kegiatan-kegiatan suami kayak gitu. Gimana tuh adjustmentnya Erina? Kalau aku sebelum nikah itu kan aku dulu kerja, sibuk kerja, bahkan kayak istilahnya pacaran tuh nyari-nyari waktu susah lah gitu. Terus juga banyak ikut lomba juga, ikut Putri Indonesia, terus juga ngurusin social initiative, terus juga ada beberapa kegiatan-kegiatan komunitas. Nah setelah nikah aku memang masih ngelakuin itu, cuman bener-bener harus compromise. Tentang waktu, terus juga tenaga juga banyak dibagi lah untuk urusan di rumah, sama juga compromise waktuku buat ikut kegiatan Mas Kaisang karena kegiatan Mas Kaisang banyak yang di luar Jakarta. Jadi aku kan sering bolak-balik Jogja, Solo, Jakarta gitu, dan itu bikin harus adaptasi lagi kayak gitu sih. Cuman memang dinamika itu nikah dan sebelum nikah tuh emang seru sih. Emang seru ya, pasti emang butuh adjustment sih. Tapi Kaisang bolehin kamu kerja kan tapi? Sebenarnya boleh, cuman aku setelah nikah aku resign. I see. Iya, jadi aku sekarang resign karena itu tadi udah mulai susah buat bagi waktunya waktu ya. Dan memang sekarang ada bantu juga di project-projectnya Mas Kaisang, di bisnis-bisnisnya juga gitu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, aku mau main game dulu sis. Boleh, apa jadi nih? Jadi game-nya udah jawab semaunya. Jadi aku kan ngasih pertanyaan, kamu tinggal jawab cepet aja. Boleh. Oke, siap. Jadi gak usah terlalu banyak mikir ya sis. Oke, yang pertama, morning routine yang wajib aku lakukan adalah? Morning routine, sholat. Betul. Biasanya di sholat terus ngapain tuh? Main HP. Terus minum jus. Aku tiap hari bikin jus. Biasanya apa jusnya? Ganti-ganti atau ada kayak? Jadi kan dulu aku suka beli, tiap hari beli kayaknya enakan bikin sendiri. Jadi aku selalu bikin jus beda-beda. Kayak misalkan tadi apel, jeruk, nanas gitu. Jadi kayak ini aja ganti-ganti. Ganti-ganti biar gak bosan juga ya. Yeah. Oke, yang kedua, kebiasaan yang paling bikin shock tentang Kaisang adalah? Yang paling bikin shock? Iya, ada gak yang kayak pas baru nikah kayak shock banget?
Apa ya? Orangnya jauh lebih sweet setelah nikah daripada sebelum. Oh gemas. Iya. Contoh-contoh kemanisannya apa sih biasanya? Dia tuh suka kasih bunga, suka kasih kado. Oke. Dan emang dia tuh orang yang apa ya, sangat-sangat perhatian gitu. Ibaratkan kayak semua love language tuh ada di dia. Kalau gitu. Dan itu aku gak expect. Maksudnya orang kan bilang setelah pacaran tuh, setelah nikah biasanya udah gak kayak pacaran gitu. Tapi ternyata along the way dia tuh makin beda gitu. Jadi aku dulu kayak jatuh cintanya mungkin segini, sekarang lebih gitu. Oh berarti tuh ini dong shock yang baik ya. Shock yang baik. Gemas banget. Jadi dia punya semua love language. Bisa dibilang gitu. Jadi dia suka masakin aku, suka apa sih, muji-muji gitu. Terus juga dia bener-bener apa ya, detail gitu. Oke. Suka misalkan kayak aku suka bunga apa, dia inget. Dia nanam sendiri gitu. Oh, gemas. Iya, jadi kayak apa ya, orangnya emang sangat-sangat affectionate. Oke, kalau love language kamu apa? Kalau aku act of service kali ya. Oh sama dong. Tapi kamu paling suka kalau maksudnya love language kamu kan berarti act of service itu yang kamu suka kasih atau yang kamu suka diberikan? Dua-duanya. Sama aja aku juga sangat act of service. Oke, satu kesamaan antara kamu dan Kaisang apa? Kesamaannya kita adventurous. Oke. Kita tuh suka coba hal baru. Kita kemarin baru aja coba bungee jumping. Seru banget. Iya, kita coba bungee jumping. Terus kita juga sekarang mau coba road bike. Kita punya cita-cita ke ke antar kota pakai sepeda gitu. Seru banget. Kalau aku kan sebelumnya udah diving. Nah, dia juga lagi belajar diving. Jadi kita punya goals untuk coba banyak hal aja gitu. Dan itu seru sih, itu yang membuat relationship-nya jadi semakin seru gak sih? Iya, jadi kalau kita jalan-jalan kemana gitu ada tujuan. Bener, dan punya hobi bareng tuh penting banget menurut aku. Iya, Oke, quality time kamu dan suami biasanya ngapain? Biasanya deep talk, ngobrol. Oke. Terus masak bareng. Iya, sama berdoa bareng sih. Oke. Waktu kamu kuliah, subjek yang paling kamu suka dan gak suka? Waktu kuliah? Iya. Aku dulu paling gak suka itu yang berhubungan sama statistika. Oke. Itu susah banget kan, harus kayak apa sih namanya, biasanya buat riset gitu, harus bisa paham statistik gitu-gitu. Yang paling aku suka economics, finance. Oke, economic and finance ya. Itu aku kalau economic aku suka, finance aku nggak suka. Nah, tapi aku kan ngelihat kamu di Instagram itu juga kemarin kita sempat ketemuan kan sebelum podcast ini. Kamu kan kayak suka banget belajar ya. Kamu tuh lagi menyiapkan untuk S2 ya, Erina? Iya, jadi sebetulnya aku udah keterima S2 dan sebenarnya harusnya udah berangkat tahun ini. Cuman sebelum nikah, Mas Kaisang itu bikin perjanjian gitu sama aku. Dia juga, aku tadinya maunya berangkat sendiri kan. Cuman dia pengennya bareng ke sana. Jadi aku Mas Kaisang minta aku untuk kasih dia waktu buat dia selesaiin kerjaannya di sini biar nantinya kita bisa berangkat bareng. Either aku kan sebelumnya diterima di Columbia. Either aku di Columbia atau nanti aku bisa cari kampus baru, tapi memang butuh waktu gitu buat Mas Kaisang ikut aku gitu ke sana nanti. Oke, kira-kira kapan tuh? Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Oke. Tapi kenapa? Apa yang membuat kamu pingin belajar lagi sih, Erina? Sebetulnya karena emang dari dulu aku suka belajar kan. Karena ini sih banyak hal yang aku sadarin memang aku tuh pengen tahu terus. Apalagi kan aku sebenarnya kan finance gitu. Finance itu ilmu yang sebetulnya bisa applicable di manapun. Apapun ya. Baik aku tuh kerja gak kerja, ngurus rumah, ngurus bisnis, itu semua kepake gitu. Terus juga kayak dengan aku belajar banyak hal baru, aku ketemu orang baru pun juga aku belajar, aku ketemu kamu pun aku banyak belajar dari kamu. Itu kayak jadi semangat jalanin hidup gitu. Aku kalau misalkan belajar hal baru tuh jadi kayak ada alasan bikin aku lebih passion buat jalanin hidup gitu. Aku senang banget sih karena menurut aku paling penting itu kan kalau sebagai manusia tuh sebenarnya kita nggak pernah puas untuk belajar kan, karena kita pasti nggak akan pernah habis lah ilmu gitu ya, Erina. Dan aku selalu percaya banget, dan ini yang sering banget aku obrolin, penting banget untuk perempuan tuh bisa terus diperbolehkan belajar dan diberikan kesempatan untuk belajar. Menurut kamu seberapa penting sih untuk perempuan tuh punya pendidikan setinggi-tingginya? Menurutku penting banget ya. Salah satu hal yang paling aku syukurin dalam hidup itu bukan aku
wah aku beruntung nih nikah sama anak presiden tuh enggak. Tapi yang aku ngerasa sangat beruntung tuh adalah aku punya aku udah memilih jalan hidup di mana aku sangat memprioritaskan pendidikan dan juga mandiri gitu. Itu penting banget ya. Penting banget karena aku dulu udah ngerasain kerja, struggling naik turun hidup, terus juga bisa manage duit sendiri, bisa manage waktu. Jadinya setelah nikah yang aku tahu kalau Kaisang itu kan dia udah punya ininya dia sendiri, kayak ibaratkan popularitasnya dia sendiri, dia udah punya kayak brandingnya dia sendiri anak presiden. Aku nggak gampang hilang jati diriku. Aku tuh tahu aku siapa. Aku udah tahu value-ku seperti apa. Jadi aku dengan aku nikah sama Kaisang ini kita bisa kayak collaborate bareng gitu. Aku belajar dari dia belajar sama aku. Jadi kita saling tukar ilmu gitu di pernikahan gitu. Jadi aku nggak cuman kayak ngikut deh ini. Aku emang ikut sama kata suami. Tapi aku juga banyak belajar juga bareng gitu sama dia gitu. Dan sekarang memang banyak disayangkan sih. Maksudnya banyak orang mengglorify nikah muda. Banyak orang yang mengglorify kita harus cepat-cepat nikah nih tanpa mereka itu, terutama perempuan ya, tanpa perempuan itu ngerasain dulu nih berdiri di kakinya sendiri, bisa ambil keputusan. Karena kita nggak tahu kan nanti kayak misalkan amit-amitnya kenapa-kenapa. Kita nggak ada yang tahu nasib kita seperti apa. Kita nggak ada yang tahu naik turunnya hidup kita di bidang ekonomi kayak apa. Kita pasti nggak selalu ada di atas gitu kan. Jadi dari situ aku belajar bahwa ya aku harus bisa mandiri, aku harus bisa decide my own apapun itu dalam hidup aku harus bisa decide. Aku harus bisa mandiri dalam mengatur waktu, uang gitu sih. Erina, aku penasaran dengan kamu punya value seperti ini ya. Kayak misalkan tadi kamu harus mandiri, perempuan harus bisa berdiri dari kaki sendiri, terus pendidikan itu sangat penting dan segala macamnya. Seberapa besar sih peran orang tua dalam membentuk value yang kamu punya sekarang? Banyak banget ya. Jadi aku dari kecil itu dididik untuk selalu memprioritaskan sekolah, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku dididik supaya aku gak bergantung sama siapapun. Aku dididik supaya nanti siapapun nanti suamiku, ya aku tetap bisa jadi ini loh, aku bisa ini, ini Erina ini memang bisa gitu, tanpa bantuan siapapun gitu. Terus juga selain itu aku juga memang sangat disupport keluargaku masalah pendidikan juga gitu. Dan memang karena dari kecil udah dididik seperti itu, waktu ayah aku meninggal itu emang kerasa banget. Maksudnya kan memang aku dipesenin, kita mama papa nggak tahu bisa hidup sampai umur berapa gitu. Dan aku selalu dipesenin itu dari kecil. Dan memang waktu itu ayahku meninggal waktu aku masih belasan tahun lah, waktu awal kuliah. Terus ya sejak papaku meninggal, ya alhamdulillahnya memang tidak ditinggalkan, maksudnya tanpa apa-apa. Aku ada privilege mungkin ya, tapi di situ aku udah memutuskan aku harus bantu ibu aku karena ibu aku kan ibu rumah tangga. Jadi di situ aku udah sekolah pakai udah cari beasiswa, aku ikut-ikut banyak lomba biar bisa membiayai kuliah. Terus juga abis kuliah aku masih ikut banyak lomba, terus juga kerja, terus juga banyak ngerjain project-project di situ karena aku memang nggak mau orang tua ikut aku repotin gitu. Jadi aku udah mandiri dari muda dan itu tadi aku benar-benar bersyukur banget aku dididik seperti itu. Dan memang jalan hidup kan nggak ada yang tahu. Benar, nggak ada yang tahu. Memang takdir hidupku nikah sama Kaisang yang memang dari keluarga yang semua orang tahu, dari keluarga keluarga presiden. Tapi Kaisang pun tahu aku sebelumnya udah banyak melewatin berbagai hal lah dalam hidup.
Itu menarik sih, karena aku percaya banget semua orang tuh kan punya proses hidupnya masing-masing ya. Betul, Dan betul. semua orang tuh pasti punya journey-nya, punya kepahitannya masing-masing. Tapi ya karena kita menjalankan proses itu kan membuat kita jadi mengenal diri kita semakin lagi gak sih Erina? Dan membuat kita jadi ya semakin kuat, semakin segala macam yang baik-baik lah hopefully gitu. Nah aku penasaran, apakah kamu memutuskan untuk ikut Putri Indonesia? Apakah itu ada dorongan dari orang tua juga? Atau triggernya apa waktu itu? Pingin ikut Putri Indonesia? Sebetulnya nggak ada, aku nggak pernah melakukan apapun disuruh orang tua. Oke, jadi semua tuh inisiatif kamu ya? Iya, sebetulnya semua inisiatif aku. Jadi karena awalnya dulu aku mulainya dari, kalau di Jogja ada semacam Abang None gitu. Nah di Jogja juga ada Dimas Diajang. Aku mulai dari situ. Itu waktu aku selesai kuliah, aku ikut lomba biar isi-isi kegiatan sama pengen coba-coba hal baru buat buka opportunity baru. Aku mulai dari situ. Terus ternyata juara 1 kota, juara 1, kemudian lanjut juara 1 provinsi. Terus dari situ disaranin sama orang-orang di komunitas, udah lanjut aja Putri Indonesia bersekalian gitu. Daftar terus ternyata keterima, ya udah deh jalanin. Cuman waktu aku jalanin Putri Indonesia memang waktu itu ada dilema kayak aduh kan harus S2 gini, harus gini gitu. Jadinya aku jalanin aja lah yang terbaik. Tapi dari ikut Putri Indonesia memang aku melatih banget sih kemampuan public speaking, terus juga kemampuan. Nah itu aku penasaran sih. Apa yang kamu dapetin dari Putri Indonesia? Yang paling itu tadi public speaking. Public speaking, terus juga kemampuan handle banyak orang. Kan kalau di acara Putri Indonesia kita banyak ketemu orang dari berbagai background kan. Gak cuma dari pemerintahan tapi juga ketemu orang dari bidang ekonomi kreatif, ketemu orang dari banyak background lah, dan orang-orang itu expect Putri Indonesia ngerti semuanya gitu kadang-kadang. Tapi itu bener sih. Iya. Dan dari situ aku jadi ikut banyak belajar kan. Misalkan aku mau ketemu si A dari bidang parekraf gitu, aku jadi belajar dulu dong gitu pasti. Terus juga misalkan diminta handle project apa, aku juga jadi belajar dulu. Jadi harus bisa dinamis kayak air gitu, harus bisa menyesuaikan dimanapun tempatnya aku ditugasin, aku harus belajar gitu. Terus juga diajarin mental kuat juga sih. Itu benar sih. Karena kalau di Putri Indonesia, gak cuma Putri Indonesia ya, segala macam lomba pageant itu fanbase-nya kita gak bisa predik. Banyak yang fanatik sama A, B, C, ada yang fanatik sama Erina, ada yang fanatik sama orang lain. Kadang-kadang ada juga semacam di internet banyak yang toxic juga fansnya gitu. Itu hal-hal biasa lah dalam dunia pageant gitu. Itu juga aku belajar mentalnya juga di situ. Pokoknya mindset aku adalah ya aku melakukan yang terbaik. Kalau orang nggak suka bukan salahku gitu. Bener-bener. Kita nggak bisa nyenengin semua orang kan begitu. Jadi aku yang penting berusaha yang terbaik aja sih. Pas ikut Putri Indonesia gitu, pernah gak ada kayak mental breakdown atau jadi insecurity? Enggak sih, jujur enggak. Jadi gak pernah hit your insecurity. Jadi Aku pernah ngerasain misalkan kayak, bukan pernah ngerasain itu kayak misalkan ada, ya biasa namanya lomba ya. Mereka banyak fansnya misalnya menjatuhkan satu sama lain dari internet tuh banyak, bukan cuma aku, tapi hampir semuanya ngerasain. Tapi tapi aku itu tadi aku ngerti aku siapa, aku ngerti prosesku kayak gimana dari awal sampai berada di situ, aku tahu kan. Dan yang orang lihat itu cuman 1%-nya kurang mungkin kan. Orang nggak ngerti proses balik layarnya kayak gimana. Jadi karena aku tahu aku kayak gimana prosesnya, jadi orang muji aku nggak gampang sombong. Orang ngehujat aku nggak gampang jatuh gitu. Tapi ya itu, dan waktu aku ikut Putri Indonesia dulu memang lucunya adalah sempat kesebar gitu gosip, oh ini Erina sama Kaisang gitu. Padahal aku udah nggak ngasih tahu siapa-siapa, tapi pasti ada yang tahu. Itu juga ada sempat kayak, oh ini pasti nanti kalau menang karena itu. Kalau gitu. Akhirnya kayak ya aku buktiin emang nggak ada hubungannya. Maksudnya si Kaisang nggak ada hubungannya sama sekali sama aku di Putri Indonesia. Bener-bener dia stay out of competition ya gitu. Bener. Dan gak terbukti orang yang ngomong oh si Erina curang gini-gini, emang gak ada. Dan akhirnya setelah kompetisi itu malah banyak yang minta maaf. Aku dapet DM minta maaf gitu. Karena memang ya gak ada apa-apa. Dan pada akhirnya kalau misalkan kita berniat baik, kita melakukan prosesnya dengan cara yang baik, kita akan mendapatkan hal yang baik juga ya, timbal balik yang baik juga gitu. Nah Erina aku penasaran kan, maksud aku
ya tadi kita udah ngomong ya, netizen kan pasti selalu mereka punya suara-suara masing-masing gitu ya. Betul. Dan emang pasti ada yang pro, ada yang con sama kita. Yang gak mungkin semua orang suka sama kita gitu ya. Apalagi sekarang setelah kamu mungkin udah menikah sama Kaesang, mungkin lebih banyak lagi nih gitu ya. Kamu jadi sorotan netizen dan segala macamnya. Yang aku senang dan aku sangat bangga sama kamu, kan kamu kayak mampu untuk memfilter omongan-omongan itu. Dan kamu fokus aja nih sama diri kamu sendiri karena kamu merasa kamu mengenal diri kamu. Tapi kan banyak banget ya Erina, teman-teman nih yang masih insecure, kerjaannya juga masih bacain komen, terus membandingkan diri sama orang lain. Apa sih tips-tipsnya? What's the first step yang kita bisa lakukan sih Erina? Kalau tips dari aku, yang pertama adalah we have to know ourselves. We have to know yang dari segala yang baik sampai segala yang buruk-buruknya dari kita, sampai yang jelek-jelek yang orang lain gak tahu, kita harus sadar, kita harus aware. Dari situ kita harus perbaikin juga. Kita harus aware apa sih yang harus aku perbaikin dari aku yang kira-kira bisa membuat diriku jadi versiku yang terbaik. Dan kalau misalnya kita udah punya progres itu, kita harus membandingkan diri kita itu jangan sama orang lain. Bener. Tapi harus membandingkan diri kita sama diri kita yang dulu kan. Betul. Kayak aku nih, aku sama sekali gak pernah bandingin aku sama orang lain. Tapi aku bener-bener ngelihat aku sama aku yang dulu tuh udah banyak berprogres. Iya. Terutama dari segi kematangan berpikir, cara aku handle masalah, itu aku udah lebih matang lah kayak gitu. Dan kalau misalkan, memang kalau kita bandingin sama orang tuh gak ada habisnya. Bener. Gak ada habisnya. Aku kalau misalkan mau baca komen, jadi kalau aku sih untungnya nggak yang gimana-gimana ya, maksudnya nggak yang nggak yang terlalu di hate atau gimana, tapi pasti ada lah di DM, di komen pasti ada. Terutama mungkin nggak niat benci aku, tapi mungkin benci keluarganya Kaesang pasti ada. Jadi aku sama sekali nggak pernah kebawa. Dan lagi kalau misalkan aku baca ada hate comment gitu, kalau misalkan ada omongan jelek gitu, aku lihat dulu. Kalau misalkan orang ini aku nggak pernah ketemu, aku nggak pernah ngapain dengerin nggak pernah ketemu, dia nggak tahu aku nggak tahu dia juga nggak tahu yang dia omongin bener atau enggak. Jadi aku ya kayak ya udah let it pass gitu. Bener sih, karena kalau kita compare diri kita sama orang lain juga gak akan pernah ada habisnya. Karena semua orang juga punya ceritanya masing-masing, prosesnya masing-masing, privilege-nya masing-masing, timeline-nya masing-masing gitu kan. Betul. Jadi yaudah kita fokus sama diri kita sendiri aja. Aku ada beberapa pertanyaan lagi Erina. Aku penasaran, kamu kan waktu itu pernah kerja di JP Morgan. Aku penasaran aja sebenarnya kenapa sih kamu into banget sama dunia finance and investment? Apa yang membuat itu sesuatu yang menarik buat kamu? Jadi kalau aku kerja di investment bank itu alasan pertamanya karena aku kuliahnya bidang finance kan, bidang finance. Terus aku memang suka karena yang pertama aku udah telanjur berkecimpung di situ. Dan memang aku lihat tuh kayak ilmunya tuh menarik gitu. Sekarang kalau misalkan sama Mas Kaesang juga handle banyak bisnis. Aku juga sering ngobrol sama dia soal soal pasar saham, soal investasi, itu kita bisa ngobrol gitu. Dan memang penting banget sih menurutku literasi finansial sih untuk perempuan, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi aku ngeliat tuh di sosial media itu sangat-sangat mengglorify lifestyle yang wah gitu. Kayak makan di tempat cantik, terus healing kemana, tapi kan gak banyak, maksudnya exposure ke lifestyle yang wah itu gak diimbangin sama kayak literasi finansial. Makanya jadi kayak memang susahnya itu sih. Dan aku pun di komunitas dari 2015 mungkin ya. Aku juga berusaha untuk mengedukasi literasi finansial dari sejak dini ke anak-anak aku ke SD. Iya, dari hal-hal kecil kayak misalkan memisahkan uang jajan untuk ditabung sama untuk jajan gitu. Dari hal simpel aja. Dan itu emang harus dibiasain ya dari kecil ya Rina. Iya. Memang belum banyak sih yang aku lakukan, cuman aku berusaha bantu yang aku bisa bantu kayak gitu. Terus juga dulu sebelum aku di JP Morgan, aku di Bank Indonesia. Dulu aku sempat ngerjain project di bidang payment system. Di situ aku juga banyak belajar tentang digital wallet. Apa sih sekarang kan fintech banyak banget kan. Aku belajar digital fintech dan aku sadar memang Indonesia tuh
negara yang unik sih. Jadi di satu sisi perkembangan apa sih namanya, konsumsinya tuh tinggi banget. Di satu sisi literasi finansialnya kurang. Di satu sisi pengguna digital finance tuh banyak banget. Jadi kayak dinamikanya tuh belum rata gitu. Dinamika literasi finansial masih banyak timpang, terutama di ekonomi menengah ke bawah sama di daerah-daerah gitu. Masih banyak sih ya tugas kita, dan kita sebenarnya teman-teman juga yang punya platform juga bisa berkontribusi banyak sebenarnya untuk bisa membantu teman-teman yang lain bisa lebih teredukasi terhadap finansial, karena memang literasi finansial tuh penting banget, dan bahkan tuh itu adalah core ya, itu adalah basic knowledge yang sebenarnya harus kita punya dan kita asah. Nah aku penasaran, kalau di rumah apakah kamu atau Kaisang yang mengelola finansial kalian tuh pisah atau gimana? Kalau aku di rumah, urusan rumah aku, full aku semua. Even gajinya Kaisang pun di aku. Jadi percaya semua ke kamu ya. Ke aku, tapi memang Kaisang tetap ngejalanin invest dia sendiri yang dia udah lakuin lama gitu. Jadi jalan bareng aja sih. Tapi untuk yang urusan rumah tangga tuh aku semua gitu. Jadi semua gaji Kaisang di kamu ya. Iya. Ya emang harus gitu teman-teman. Enggak deh. Erina, aku karena kita udah ngobrol banyak banget. Aku penasaran 2 pertanyaan terakhir. Apa? Yang pertama adalah rencana kamu deket-deket ini ada gak short term goals atau long term goals yang kamu pingin capai? Short term goals aku, ini di apapun ya? Di apapun. Apa ya? Oh di apapun. Di apapun. Kalau short term goals, ini aku lagi ambil sertifikasi keuangan. Jadi aku lagi belajar tiap hari buat dapet itu. Aku lihat tuh kamu kerjanya belajar mulu. Karena itu. Iya bagus. itu yang paling short banget sih, karena tinggal beberapa bulan lagi. Terus juga aku masih nyiapin S2 lagi kan, jadi aku belajar lagi buat itu. Terus juga mungkin short term goals itu aku sama Kaisang ada beberapa target yang pengen dicapai sebelum kita punya anak gitu. Hopefully sih dalam waktu dekat. Jadi sebelum kita kan istilahnya kalau masih berdua tuh lebih enak kan. Kita mau keliling dunia pun gak apa-apa. Karena belum ada anak, kita mau banyu jambi gak kepikiran gitu. Tapi setelah ada anak pasti ada adjustment lagi. Jadi short term goals aku memang sekarang menyelesaikan apa yang harus diselesaikan sebelum nanti kalau ada anak gitu. Kalau long term goals? Long term goals sih pengen bener-bener kayak merdeka secara finansial. Terus juga nanti hopefully setelah semuanya settled, aku lebih banyak bisa ibadah sama Kaisang gitu sih. Jadi lebih kayak long term goalsnya memang aku sama Kaisang pengen lebih mengejar ini sih, akhirat lah istilahnya kayak gitu. Luar biasa. Amin. Kita doakan semua long term dan short term goalsnya bisa terkabul dan tercapai ya Erina. Terakhir, kalau misalkan 5 tahun lagi, kamu berarti 5 tahun lagi umur berapa ya Erina? Aku sekarang 26. Berarti 31. Iya. Kalau misalkan kamu di umur 31, kamu nonton lagi nih episode kita hari ini. Apa yang Erina sekarang ingin sampaikan ke Erina yang lagi menonton yang umurnya udah 31 tahun? Apa ya? Sebenarnya 5 tahun tuh bisa gak kerasa ya? Gak kerasa, makanya apa yang kamu mau sampaikan, atau kamu mau titip pesan apa ke Erina yang sudah berusia 31 tahun? Pesanku untuk Erina di masa depan, jangan takut dengan apapun yang dihadapi dalam hidup, karena kamu pasti bisa menjalaninya. Terus juga selalu ingat sama Allah, ingat berdoa. Pokoknya ini juga salah satu hal yang selalu aku tanemin adalah pokoknya kita itu tidak entitled, kita tidak punya apapun yang kita punya saat ini. Iya betul. Pokoknya semuanya itu adalah titipan dari Allah. Jadi kita bisa kehilangan kapanpun, kita bisa dapat apapun kapanpun. Yang penting semuanya, karir, visi, keluarga, itu semua kita serahin ke yang di atas. Jadi dalam menjalanin apapun harus ikhlas, harus legowo apapun nanti yang dihadapi. Terima kasih banyak Erina. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya dan terus setia untuk nonton Ngobrol Sore Semaunya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.